Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau hasidal hasidun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi ini terus menjadi kewajiban kita hingga akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimah dimanapun berada, selamat datang, selamat bergabung dengan kami di kuliah muslimah online. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimah juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Teteh telah hadir di sini. Ya, Teteh tadi sudah dibuka, mangga langsung saja Teh sekarang. Temanya adalah bersiaplah menghadapi kematian dan kajian ayatnya Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat ke-22 Teh. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu para muslimah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Teteh memandang dulu ya wajah-wajah ibu-ibu. Ini alhamdulillah, mana senyumnya? Sedekah. Ya, senyum-senyum. Ya, yang tidak punya uang juga tetap senyum. Kan ada udara, bisa sarapan, masih bisa bernafas. Masya Allah, insya Allah kalau yang selalu bersyukur tuh akan bahagia hidupnya. Kesusahan, kesedihan pasti ada. Tetapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu melimpah, jangan kalah ya dengan satu kesedihan yang tidak sebanding dengan karunia Allah. Baik ibu-ibu semuanya, Teteh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang punya wudhu, niatkan kita mencari ilmu. Allah yang memberikan kemudahan kita bisa memahami ilmu. Allah yang memberikan taufik kita bisa mengamalkannya. Mari kita istiqomah ya Bu ya untuk terus tadabur dan menghafal. Ini dari depan kelihatan ibu-ibu ada yang lagi turun ya semangat menghafalnya. Karena terlalu banyak mikirin corona kayaknya. Ya, ngaku ya Bu ya, yang lagi tidak semangat menghafal, ayo harus semangat. Kemarin Teteh dapat nasihat dari seorang ulama ya. Seorang ulama dulu cerita begini katanya, kalau kita sedang ada masalah, sedang ada urusan, justru interaksi dengan Al-Quran itu harus lebih kencang, harus lebih kuat. Karena yang menolong urusan kita Allah, yang menyelesaikan masalah kita Allah. Hakikatnya semua Allah. Jadi ketika kita berinteraksi banyak dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, kan Allah akan berikan ketenangan. Jadi seberat apapun masalah urusan, ketika kita kembali banyak berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kan banyak komunikasi dengan Allah. Berzikir lewat ayat-ayat Allah. Maka hati kita, Allah akan berikan ketenangan. Ketika hati kita lebih tenang, nanti akal kita dibimbing Allah. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Harus bagaimana? Harus seperti apa? Maka ibu-ibu yang sekarang mulai malas membaca, malas tadabbur, malas menghafal, ayo semangat. Semangat. Kuncinya istiqomah. Mangga silakan kita buka surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ayat 22. Ini sebelum dihafal, sebelum dibaca, kita lihat dulu. Boleh ibu-ibu kalau mau sedikit-sedikit memahami Al-Quran, punya Quran yang terjemah per kata. Ibu-ibu kan kalau belajar bahasa Inggris, suka belajar per kata dulu tuh. I love you, I love you, I love you kan per kata. Nah Al-Quran juga seperti itu, jadi per kata ya, per kata.
Nah, di surat Al-Kahfi ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaquluna, mereka akan mengatakan, salah satu tiga, robi'ahum, keempat mereka, kalbuhum, anjing mereka. Nah, ini masih cerita Ashabul Kahfi ya Bu ya. Cerita Ashabul Kahfi, para pemuda yang oleh Allah diberikan kekuatan iman, kemudian tinggal di gua selama 309 tahun. Nah, jadi pertentangan pada saat itu ada yang mengatakan 3 orang, 4 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, 4 orang, yang kelimanya adalah anjingnya. Jadi itu ada perdebatan pada saat itu. Ya, sehingga Allah memberikan wahyu, yang menurunkan wahyu kepada Rasul. Rasul langsung diberitahunya oleh Allah lewat wahyu ya. Jadi ya Rasul, Masya Allah ya, dibimbing Allah untuk membuktikan bahwa Rasul adalah utusan Allah. Nah, jadi wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum, dan mereka berkata 7. Nah, 7 orang pemuda itu wa thaminuhum kalbuhum, dan ke-8 mereka adalah anjing. Katakanlah, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui. Bi'addatihim wa ya'lamuhum illa qalir. Jadi Allah yang maha mengetahui jumlahnya berapa. Nah, jadi biasa dulu tuh suka perdebatan, seperti kita lah ya, suka berdebat. Nah, Allah yang maha tahu jumlahnya berapa pemuda, yang jelas satunya adalah anjing. Nah, Rasulullah SAW kan dibimbing Allah dengan wahyu. Fala tumari fihim, maka janganlah kamu bertengkar tentang mereka illa mira'an zahira, melainkan pertengkaran lahir. Jadi nggak usah berantem, perbedaan pendapat sekian gitu. Yang paling penting meyakini bahwa ada kebesaran Allah. Jadi kejadian Ashabul Kahfi yang 309 tahun tidak busuk, berada di sebuah gua, dilindungi Allah, dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, kan mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Artinya pada zaman itu umat Islam ketika turun ayat ini untuk meyakini bahwa Allah kun fayakun. Kalau Allah berkehendak menjaga 7 orang pemuda dalam keadaan tidak busuk dalam waktu 309 tahun, kalau Allah menjaga, Allah Maha Penjaga. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini pelajaran untuk kita ya para ibu. Subhanallah ya, banyak sekali kejadian yang kita tuh tak menduga ya. Kalau misalnya ibu punya anak nih, anaknya nggak jadi menikah sama yang dipilih oleh ibu, padahal udah setuju, udah siap undangan, tapi batal gitu, dan nggak ada alasan gitu ya, kok bisa batal? Tapi memang batal, nggak jadi menikah sama anak tetangga itu. Ternyata menikahlah dengan yang lain. Nah, anak ibu sedih, anak ibu sakit, saking sedihnya ya nggak jadi menikah sama dia. Tapi ketika dijalani, oh iya semua ada takdirnya. Kun fayakun, Allah menggerakkan calon yang baru. Ternyata calon yang baru itu lebih soleh, lebih kaya, lebih baik, lebih hormat kepada ibu. Terus melamar, udah melamar, menikah. Masya Allah, coba. Itulah kejadian yang kita ini tidak bisa mengatur Allah. Tugas kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari pengalaman bagaimana pemuda yang dijaga Allah ya, dijaga Allah karena menjaga keimanannya, tidak tergoyahkan dengan bujukan orang tuanya yang maaf ya menyembah berhala, di sekelilingnya juga menyembah berhala, mereka dijaga Allah di dalam gua. Nah, baik, itu mungkin tadaburnya. Aduh, kita jadi ngebayangin ya Bu ya, kalau kita punya anak dari sejak kecil, dibimbing oleh kita, dididik oleh kita, nanti ke depan mau menghadapi ujian kehidupan seberat apapun mereka tangguh gitu. Dan itu kan semua butuh ilmu, butuh telaten kita untuk mendidik mereka,
butuh memberikan contoh. Insya Allah ibu-ibu yang hadir sekarang istiqomah setiap Jumat. Ini salah satu ikhtiar ya, ikhtiar supaya kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita baca. Sehingga kita punya semangat nih, semangat bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan. Oh, kalau saya ingin jadi orang tua yang mengajak anak-anak kuat menghadapi ujian kehidupan ke depan, harus mulai dari kita. Nah, kekuatan iman itu kuncinya adalah ilmu. Kekuatan iman adalah ilmu. Ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yakin, mengenal Allah. Semua ada di Al-Quran. Kita tadaburi, tidak tadaburi, kita pahami, kita hafalkan sedikit-sedikit. Dan semoga kita bisa mengamalkan. Baik, lanjut surat Al-Kahfi ayat 22. Atau ada yang berani bacakan? Ngacung? Boleh nyontek. Cung Tevina. Tevina hadir lagi ya. Siapa yang mau bacain? Silakan Raisen yang bersedia Silakan. membaca. Ada? Tuh ada yang ngacung tuh. Siapa? Tuh siapa teh? Di layar saya belum tampak. Belum ada ya, belum tampak. Ya, jangan takut salah ya. Dan boleh lihat ke Quran, nggak apa-apa. Ayo. Belum ada yang Raisen. Silahkan sahabat-sahabat. Ada tuh. Oh itu Marni. Ya boleh. Teh Marni angkat tangan. Dibuka mute-nya. Ada juga Umu, siapa itu? Umu Alfsah. Silakan coba Ibu Marni, tolong admin untuk memfasilitasinya. Ya, yang ngacung mungkin banyak, tapi yang ditunjuk yang dipilih sama admin ya. Ayat berapa Ustazah? 22? 22 Ibu. Ya, silakan. Sebentar Ustaz. Tapi baca boleh baca. Boleh baca dulu. Boleh. Belum hafal. Iya, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa zahira. Wala tastafti fihim minhum ahada. Masya Allah, terima kasih ya, Masya Allah, terima kasih. Mungkin boleh itu lagi ya, ditutup lagi biar tidak ada suara-suara. Syukran Ustazah. Terima kasih. Selamat untuk menghafal ya. Insya Allah setelah ini ibu-ibu semangat menghafal. Dan pesannya sekarang harus mengingat. Kita ketika menghafal, ketika membaca bukan hanya lafziah ya, tapi ada makna yang didapat tentang jumlah para pemuda Ashabul Kahfi. Langsung ngebayangin para pemuda yang dibimbing Allah. Semoga anak-anak kita kuat ya, kokoh imannya seperti pemuda Ashabul Kahfi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, kita lanjut dengan materi kita, yaitu tentang kematian ya. Bersiaplah untuk mengingat kematian. Ayat Al-Qur'annya surat Al-Jumu'ah ayat 8. Boleh dilihat Ibu, surat Al-Jumu'ah. Ini sengaja cari yang pendek. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Al-Jumu'ah ayat halaman berapa Mbak Inas? Kok teteh halamannya? Nah, ya. Masuk. Ya. Halaman 553 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kenapa Teteh memilih membahas ini? Mudah-mudahan mengingatkan kita semua untuk tidak berleha-leha dengan waktu kita. Apalagi sekarang dengan kejadian corona ini, dan di Bandung, katanya di Bandung dan di tempat-tempat lain sedang meningkat. Sehingga yang meninggal itu bertambah. Meninggal syariatnya karena corona. Nah, ini akan menjadi ujian bagi kita. Akan ada rasa takut kita yang kena, nanti ketika kena kita yang meninggal. Padahal bagi orang-orang yang beriman harusnya semakin sungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muslimah semuanya, bagi yang takut berlebihan, mari kita banyak berlindung kepada Allah bahwa kematian itu sudah ada waktunya, Walaupun kita sekarang berikhtiar maksimal, maaf ya, mungkin ada yang divaksin, ada yang menjaga jarak, ada yang pakai masker kemana-mana, bahkan ada seorang orang tua yang tidak mau ditengok oleh anak cucunya karena khawatir membawa virus kepada beliau. Ternyata yang menjadi jalan kena coronanya adalah dokter pribadinya. Ketika kena, meninggallah karena syariatnya karena corona, bukan karena anak-anak yang tidak boleh menengok. Nah, itulah kalau sudah ajalnya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Memang kematian itu tidak bisa dipaju dan tidak bisa diundur. Semua sudah ada qadarullahnya. Tapi tugas kita adalah berdoa. Berdoanya wa tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri kepadamu, wafatkan aku dalam keadaan iman, wafatkan aku dalam keadaan taubat-taubatku diterima, wafatkan aku dalam keadaan sudah menunaikan amanah, amanah yang Allah titipkan kepada kita banyak ya. Amanah ya, mungkin hutang piutang, semoga kita kalau wafat tuh dalam keadaan hutang sudah lunas, baik hutang uang maupun hutang saum. Nah, ibu yang masih punya hutang saum kemarin baru Syawal dulu, bisa segera bayar hutang ya, karena kita tidak tahu kematian kapan datang. Nah, terus hutang apa lagi? Amanah anak-anak kita, Bu, anak-anak kita. Kalau kita merasa banyak lalai gitu mendidik anak-anak kita, ini saatnya bertaubat gitu. Ya Allah, ampuni, selama ini saya bodoh mendidik anak-anak saya lalai, kurang sungguh-sungguh mendidik anak-anak saya tidak tahu kematian kapan datang, ampuni gitu. Sambil minta ampun kepada Allah, plus yang keduanya bergerak gitu. Bergerak itu jadi tidak hanya mohon ampun, kita menyesal, tapi kita harus melangkah gitu, melangkah. Oh iya, kalau dulu merasa saya bodoh mendidik anak karena nggak tahu ilmu, saya harus mulai sekarang semangat mencari ilmu. Terus amalkan ilmu yang kita sudah tahu dan kita mencoba sedikit demi sedikit sampaikan ke anak-anak dengan cara yang bijak gitu ya. Nah, itu kan kita ingin kematian itu sudah ini ya, udah terlaksana amanah-amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, ibu-ibu para muslimah, bagi yang sering mendengar, melihat ya di YouTube, mungkin di internet, kematian orang tuh betul-betul harusnya menjadi nasihat yang membuat kita semangat gitu ya. Ketika tetangga ada yang wafat karena corona, padahal masih muda, aduh, ini sebenarnya nasihat buat saya. Kalau Teteh ada temen ya, sahabat dulu waktu kuliah, udah lama nggak ketemu gitu. Ada WA, istrinya wafat.
baru kita tuh mendoakan gitu ya, membaca Quran khusus untuk teman waktu dulu kuliah gitu. Beberapa hari kemudian yang ikut mendoakan, ikut bersedih karena ditinggalkan, ternyata suaminya. Jadi suami istri. Ya Allah, di situ belajar Allahu Akbar. Betul ya, kemarin yang menangisi istrinya karena meninggal duluan adalah suaminya. Nah sekarang suaminya yang meninggalkan anak-anaknya gitu. Ya Allah, berarti betul bahwa kematian itu tidak diduga gitu, tidak diduga. Kalau istrinya dalam keadaan iman duluan menikmati bertemu Allah, Masya Allah ya bahagia. Kemudian suaminya menyusul dalam keadaan iman, bahagia. Sekarang anaknya yang ditinggalkan. Kalau anak-anaknya semuanya soleh, solihah, nambah dekat sama Allah, nambah rajin ibadahnya, doa-doanya sampai kepada kedua orang tuanya yang sudah ada di alam kubur, itu menjadi cahaya. Berarti itu kematian yang memisahkan bukan sesuatu yang menyedihkan secara fisik, tapi sesuatu yang indah karena yakin pertemuan nanti di akhirat. Nah, buat kita yang hadir di tempat ini, semoga kita ya menjadi orang-orang yang terbuka hikmah, semangat dengan kematian demi kematian yang kita saksikan sekarang, baik itu lewat internet ataupun langsung melihat di tetangga gitu. Apalagi sekarang katanya itu kalau yang corona ya, kalau sedang syakaratul maut kan nggak boleh ditemani, ya. Nggak boleh ditemani oleh keluarga, terutama yang terus membisikkan lafaz la ilaha illallah, kan nggak bisa gitu. Ini pelajaran buat kita bahwa sekalipun kita punya anak, kita punya pasangan yang kita cintai, ada orang tua yang kita cintai, ini untuk sekarang di musim corona ini kita ini sendiri gitu. Jadi di saat-saat kita tuh menegangkan, ada malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Katanya kan ditarik dari sini, yang awalnya kan kaki dulu ya, dingin gitu katanya gitu ya. Katanya mah belum nyoba ya Mbak Ines karena belum meninggal. Maksudnya, Masya Allah katanya gitu ya, ditarik terus dingin bawahnya. Itu kan masih ada bisa komunikasi. Bayangkan kalau corona ini tidak boleh ada siapa-siapa, dokter nggak ada, hanya dengan ini mungkin ya dengan alat aja, keluarga apalagi nggak boleh. Artinya yang membentengi dia itu hanya dirinya sendiri gitu, yang membisikkan la ilaha illallah tidak ada. Jadi ini pelajaran di akhir zaman sekarang tuh kita tuh sendiri gitu, kembali kepada Allah sendiri, selamat itu sendiri. Makanya sekarang kita berjamaah seperti ini, semoga gitu dimanapun kita wafat dalam kondisi corona, tidak kondisi corona, mungkin di lautan atau mungkin di rumah ketika sendirian, kita jangan takut gitu, karena ada Allah yang selalu menemani. Terus bagi orang-orang beriman, kan bagi yang istiqomah keimanannya itu di Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu teteh baca di tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang innalladzina qalu rabbunallah, yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, istiqomah dalam sendiri, yakin ada Allah Maha melihat. Ketika tempat bersembunyian ada Allah yang Maha melihat. Buka HP, orang nggak lihat kita buka HP, Allah Maha melihat apa yang kita buka. Ketika kita bicara, Allah Maha melihat, terus Dia jaga. Ketika Dia wafat, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan para malaikat. Jadi ketika kita syakaratul maut, walaupun dalam corona begini nggak ada anak, nggak ada orang tua, karena nggak boleh menemani. Tapi pada saat itu ketika hati kita qalu rabbunallah tatanazzalu alaihimul malaikah, aku akan turunkan para malaikat. Kata malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, jangan engkau bersedih. Jadi malaikat menghibur kita. Wa absyiru bil jannah,
dan berikan kabar gembira dengan surga. Engkau udah dijanjikan oleh Allah surga. Kenapa malaikat bilang begitu? Karena malaikat mencatat ada Raqib, ada Atid. Oh, ibu ini dimanapun kondisi apapun tetap berlindungnya ke Allah, gantungannya Allah gitu. Ketika ada orang yang menghina, dia nggak sakit hati, tapi justru mendoakan orang yang menghina supaya diampuni dosanya gitu. Dalam kondisi kurang uang, utang, dia enggak protes sama Allah, jadi ujian kesabaran. Malaikat kan mencatat ini kesabaran seorang ibu, tidak bicara buruk kepada Allah, tidak berprasangka buruk kepada Allah. Nah, jadi ibu-ibu semuanya itulah orang-orang yang ya tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ketika dia wafat. Nah, Teteh punya ini ya, punya cerita yang belum dapat lagi yang lebih real daripada ini. Biasanya kalau Teteh dengar yang meninggal itu dari YouTube, dari internet, tapi ini mah asli ya. Guru Teteh dulu waktu SMP. Jadi beliau tuh yang ngajarin nulis, dulu yang ngajarin ceramah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Namanya Ustadz Abdul Manaf namanya, itu di Ciamis sana. Jadi Masya Allah karena beliau itu baik gitu, ya guru yang baik, yang sayang ke murid-muridnya, nggak pernah marah gitu ya, keras ke murid. Waktu itu kepala sekolah di Sanawiyah di sana. Masya Allah ya, apa yang terjadi pada beliau itu meninggalnya dalam keadaan jadi imam ya, imam sholat Idul Adha itu di Masjid Kalangsari Ciamis. Sholat Idul Adha, beliau tuh ingin jadi khotib, ingin jadi imam gitu. Terus agak sakit sedikit, terus kata ayah teh gini, atuh katanya kan jangan imamin, jangan jadi khotib, kan agak kurang enak banget. Bisa insya Allah, katanya semangat. Terus beliau jadi imam betul. Apa yang beliau alami, Masya Allah, jadi imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Jadi sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pingsan sedang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sayang karena di Ciamis tidak ada itu ya, tidak ada apa namanya tuh yang suka teh, kalau yang suka ngesut tuh nggak disut ya, nggak ada di kampung ya, nggak ya. Jadi Masya Allah tuh pas Teteh dengar dari ayah ceritanya begitu, Masya Allah kehilangan sekali itu, sekampung kehilangan. Dan kan itu dalam keadaan punya wudhu, sedang membaca surat Al-Fatihah, dan ayat yang dibacanya itu ayat yang berat kan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu betul-betul terjadi. Masya Allah itu guru Teteh ya kehilangan banget waktu itu. Kemudian udah pokoknya dibawa ke rumah sakit, ternyata sedang sholat itu sudah diambil nyawanya ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Teteh nelfon ke ayah tuh, itu katanya itu sahabat apa katanya ini meninggal sedang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ketika sudah dikubur tanya-tanya tuh, Masya Allah ya semuanya teh ya pengen ya wafat dalam keadaan seperti itu ya, dalam keadaan sholat, jadi imam, khotib gitu. Apa ya amalannya? Pas ditanya ke keluarga yang terdekatnya, amalannya apa coba? Satu, setiap malam itu selalu menjalankan sholat tahajud. Dan habis sholat tahajud tuh beliau tuh biasa membaca Al-Quran sampai waktu subuh. Masya Allah, itu amalannya. Catat ibu-ibu. Jadi nggak tidur lagi ya beliau tuh. Nggak kayak kita tidur lagi. Walaupun boleh sih, tapi beliau memang begitu. Jadi setiap pada tahajud tuh baca Quran dan tadabbur. Memang beliau kan ulama ya, Masya Allah. Terus yang kedua, selalu tersenyum kalau ke tetangga. Selalu tersenyum gitu, Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi tetangga tuh merasa nyaman kalau bertemu dengan beliau. Terus di sekolah juga ke murid-murid sayang gitu. Kalau mendidik itu tidak setengah-setengah. Artinya apa? Ya secara hablum minallahnya beliau jaga dan hablum minannasnya juga jaga. Terus ada satu lagi tadi dapat ini juga dapat kiriman ada seorang sama ya seorang yang soleh itu mah ketika sholat berjamaah dia sholatnya di tengah dan ketika sholat ternyata ada yang pingsan pas di tengah-tengah sholat pingsan pas dilihat syakaratul maut ketika dalam keadaan sholat di tengah sholat pas dilihat terus udah kemudian dibawa ke rumahnya dimandiin disolatin Masya Allah semuanya pada kaget ini bapak ini kenapa gitu ya apa gitu amalannya kok sama Allah tadi dipilih meninggalnya dalam keadaan sholat berjamaah di masjid lagi. Apa yang disampaikan oleh orang-orang terdekatnya? Ternyata ini amalan istiqomahnya. Amalan istiqomahnya ini bapak ini sayang sekali ke ibunya. Masya Allah. Khidmat ke orang tuanya. Ya, jadi ibunya itu disayang banget sama anak ini gitu. Dari sejak muda katanya sampai itu urusan sabunnya, urusan ke dokternya, urusan makanannya, pokoknya yang detail-detail itu anak ini katanya yang memperhatikan. Waduh itu tuh sampai oh iya benernya orang yang memuliakan orang tua tidak setengah-setengah itu hadiahnya di dunia aja seperti itu gitu. Wallahu alam ya kita kasat mata gitu lihatnya. Jadi sampai yang mendengar yang ini teh oh ternyata memuliakan orang tua yang ikhlas sebegitunya seorang anak laki-laki gitu. Itu Allah perlihatkan supaya apa? Pelajaran buat kita bahwa kalau kita berbuat baik ke orang tua itu cash gitu. Ketika kita durhaka ke orang tua cash juga gitu. Gimana nanti di akhirat? Ini pelajaran ibu-ibu yang orang tuanya masih ada, apalagi udah sepuh, dan itu serumah sama kita. Kan bikin jengkel ya Bu ya, ibu-ibu yang ada orang tuanya di rumah, udah makan juga piringnya pecah, gitu. Bawa gelas lagi minum, ini jatuh gelas yang mahal, terus ibu tuh nyesal, terus jaba batuk-batuk, kan suara batuknya tuh yang dahaknya tuh bikin jijik mungkin ya. Ya Allah itu ujian tuh. Tapi kalau dengar tadi ada yang meninggal dalam keadaan seperti itu syariatnya karena amalannya kepada orang tua. Masya Allah khidmat ke orang tua. Ketika orang tua sudah sepuh, wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya ibu-ibu kalau yang punya kesempatan, punya waktu, orang tua tidak ada yang ngurus, anak-anaknya pada sibuk semua. Kalau kita sanggup, ajak di rumah kita. Jangan disimpan di gudang, jangan disimpan di tempat yang kasurnya udah bau. Siapkan kamar istana kalau kita mampu. Siapkan istana. Aduh, teteh menasihati orang tadi teteh juga. Ya Allah, kalau masih bisa gitu ya, orang tua kita yang ngurus, ngebersihin kotorannya. Aduh, kalau itu bisa lakukanlah gitu. Karena tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Kalaupun kita tidak mampu secara fisik seperti tadi, bisa membersihkan kotorannya, bisa menyiapkan makanannya, mungkin bisa mijitin badannya, bisa nganter ke dokternya. Kalau kita nggak bisa, minimal jadi anak yang solihah, anak yang taat, anak yang setiap malam mendoakan, yang doanya itu menjadi jalan selamat orang tua, itu minimal. Dan maksimalnya makan lahir batin ya Bu, karena di antara kita nggak semua ada anak orang tua yang nggak mau mungkin tinggal sama kita, pengennya di rumah sendirinya gitu. Ada orang tua yang mungkin takut ngerepotin ke kita gitu. Ya berarti apa yang bisa kita lakukan? Nah ini contoh-contoh orang-orang yang wafat dalam keadaan indah ya, indah menurut pandangan kita. Ya insya Allah mereka adalah orang-orang yang mulia nanti di hadapan Allah. Nah jadi kembali lagi
bagaimana kematian yang kita harus mempersiapkan dengan amal-amal kita. Ya, ini ada sebuah kitab namanya kitab apa nih? Kitab Tanwirul Qulub. Ada 3 ciri orang yang sering mengingat kematian katanya, Bu. Bukan ciri ya, manfaatnya orang yang sering mengingat mati. Satu, dia akan segera bertaubat. Nah, ini satu. Jadi orang yang sering mengingat mati, dia akan mudah sekali untuk mohon ampunan Allah. Karena tidak tahu besoknya lagi masih ada waktu atau enggak. Jadi kalau kata Rasul minimal 100 kali itu terlalu kecil gitu, terlalu sedikit baca istighfar. Harus lebih dari itu, tapi minimal gitu. Kalau kita ingat dosa hari ini, misalnya tadi pagi ngebentak anak, misal gitu, jadi nggak ditunda-tunda, segera pada saat ini juga astagfirullahaladzim, ya Allah tadi kenapa saya membentak anak, saya nggak sabar, astagfirullahaladzim. Atau dosa lama ya Bu, yang ya sudah dosa lama, mungkin Ibu pernah membuka kerudung karena kurang kuat waktu itu ilmunya, imannya kurang kuat, sehingga dibuka ketika keundangan, astagfirullahaladzim. Nah itu ditaubati. Jadi orang yang sering mengingat mati, dia tidak akan bosan untuk terus bertaubat. Bahkan semakin nambah hari semakin sungguh-sungguh karena usia semakin mendekat. Makanya kalau malam kita di sepertiga malam terakhir tuh, apa sih yang kita minta? Apa kita pengen lunas utang? Apa pengen rumah baru? Apa pengen dijauhkan dari corona? Itu boleh kita minta. Tapi yang pertama kan dosa yang menghalangi kita untuk ketemu Allah gitu. Kita ingin nanti ketemu Allah tuh nggak disiksa dulu, naudzubillah min dzalik ya, nggak direbus dulu, pengennya langsung kan ya. Sedangkan kita dalam hidup tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dan dosa yang paling besar itu adalah innasyirka lazulmun azim. Musyrik, menyekutukan Allah. Ibu yang pernah percaya ke dukun, wah itu harus taubatan nasuha ya. Sholat sunnah, taubat 2 rakaat, istighfar, harus benar-benar menyesal karena kita udah menyekutukan Allah ya. Atau pernah pasang susuk di sini biar ibu tuh menarik ya, yang 70 tahun pengen seperti 17 tahun. Itu harus taubatan nasuha. Nah, jadi yang kedua ini penting ya Bu, orang yang mengingat mati, yang sering mengingat mati, dia akan rela. Dia tidak akan protes dengan apa yang Allah takdirkan. Wah ini ya. Jadi kalau ada kejadian yang pahit apa, ya sedih-sedih dan manusiawi ya sebentar. Tapi udah itu, ya Allah kan semua yang menakdirkan tuh Allah gitu ya. Anak kita nggak keterima di universitas yang dicita-citakan, sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi ternyata nggak keterima. Kenapa saya protes ya kepada Allah? Jangan malu orang lain, anak-anak orang lain, ibu-ibu yang lain kok keterima. Enggak malu. Saya terima ya Allah, saya terima. Nah, orang yang sering mengingat mati itu nggak akan protes. Dengan dunia yang tidak dikasih, misalnya sekarang sedang musim corona gini, semakin berkurang uang, semakin berkurang, hutang nambah, ya pahit sih pahit gitu ya. Mau makan harus sport jantung, gitu. Pinjem nggak ada yang ngasih pinjem. Tapi di situ kan ingat, oh iya ya dunia ini hanya permainan gitu. Dunia ini hanya sebentar. Kenapa saya marah sama Allah? Ya Allah, saya terima. Semoga dengan saya menerima ujian ini menjadi bekal pulang saya kepadamu. Jadi enggak akan protes. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Kata di kitab Tanwirul Qulub, yang ketiga, dia akan lebih semangat beribadah. Kebayang nggak Bu, Ibu kalau merasa panjang umur masih 30 tahun lagi, sehat lagi, uang ada apa. Itu kalau tahajud mungkin tahajud biasa aja. Nggak mau tahajud yang sungguh-sungguh. Coba kalau rasakan sekiranya kematian itu datangnya besok. Besok. Itu yakin, saya yakin Ibu malam nanti itu malam nanti tahajudnya pasti ingin tahajud terbaik. Pengennya semalaman tuh baca Quran, berdirinya pengen. Kalau tahu, tapi apakah kita seperti itu kan belum ya? Oh iya ya, jadi kita jangan beranggapan bahwa
nantilah kematian mendatangnya masih lama. Tapi bukan berarti ketika kita mengingat jangan-jangan kematian besok, bukan berarti lemah kita. Enggak, kan tetap harus merasa panjang umur agar kita semangat untuk beribadah, mencari ilmu. Anggap bahwa kematian besok supaya kita sungguh-sungguh taubat dan berbuat baik gitu. Jadi diseimbangkan seperti itu. Jadi iya ya, pantas Imam Hatim Al-Asham tuh kalau sholat duhur misalnya nanti nih, itu yang beliau pikirkan tuh jangan-jangan ini sholat duhur yang terakhir. Kalau besok belum tentu ada sholat duhur lagi karena usia sudah nggak ada. Kalau ini jangan-jangan sholat duhur terakhir, belum tentu asar ada sholat. Berarti duhur ini harus wudhu yang terbaik. Qobla duhur belum tentu ada lagi qobla duhur. Saya harus sholat sunat qobla duhur. Kalau sholat duhur ini bisa berjamaah, saya harus berjamaah. Habis sholat duhur, zikir ba'da sholat, istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Ini belum tentu nanti ada zikir ba'da sholat lagi. Berarti saya harus zikir yang terbaik. Terus sudah itu ba'da duhur, sholat ba'da duhur enggak? Ba'da duhur belum tentu duhur besok ada. Dan duhur yang pada saat ini, ba'da duhur tidak bisa diulang lagi. Terus mikir lagi katanya orang yang ingat mati itu ingin melakukan yang terbaik gitu. Kalau sholat duhur berjamaah, ba'da duhur, zikirnya, zikir harus zikir yang terbaik seperti yang kita bahas ya minggu yang lalu. Oh iya ya, saya tuh sering zikir, tapi kenapa tidak membuat tenang? Tetap aja hati gelisah. Oh ada yang salah, zikirnya baru zikir lisan aja. Belum hatinya ikut berzikir, akal kita ikut berzikir, jasad kita ikut berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau baca la ilaha illallah harus yang terbaik. Karena setelah ini bisa jadi setelah selesai sholat kita keluar kan nggak tahu apakah di luar kita naik mobil keluar dijamin selamat nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menabung amal pada saat ini harus jadi amal yang terbaik. Nah seperti ibu sekarang, teteh juga sama ya sama ibu. Saya sekarang menyampaikan ilmu, sebenarnya menasihati diri sendiri. Ya Allah, semoga ini menjadi amal jariah kan itu. Jadi amal jariah teteh untuk bekal pulang. Kalau ada benarnya, ada kebaikannya, kan jadi amal soleh gitu ya. Ya Allah terimalah, jauhkan dari ria, jauhkan dari sombong, jauhkan dari ilmu yang salah. Minta diberikan kemampuan bisa mengamalkannya. Itu jadi setiap apa yang bisa lakukan saat ini, detik ini, lakukan yang terbaik. Nah itulah orang-orang yang ingat bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Ya, itulah Mbak Ines. Semoga ada yang bisa berbagi. Ibu-ibu kalau ada yang pernah melihat saudara atau siapa sakaratul maut, coba ceritain ya. Teteh belum lihat yang dari awal sampai ujung ya, belum melihat langsung gimana sih sakitnya, karena ini ada di buku ini nih, bagaimana Rasulullah SAW ketika sakaratul maut, ternyata Aisyah itu apa ya, melihat sakitnya itu Rasulullah katanya. Rasulullah aja yang mulia di hadapan Allah ketika sakaratul maut itu sakit. Apalagi kita kebayang gitu ya. Apalagi kita yang bukan Rasul. Mangga silakan Mbak Ines ke ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Teteh penjelasannya tentang bersiaplah menghadapi kematian. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita untuk terus berlatih menghadapi nanti yang akan nggak tahu kapan ya, tapi pasti datang ya. Sahabat-sahabat muslimah mohon bersabar karena sebentar lagi kita ada tayangan yang akan disampaikan oleh tim admin kami. Silakan menyampaikan pertanyaan ataupun pengalaman tentang kematian ini ataupun hal lainnya, silakan disampaikan melalui chatroom yang telah tersedia. Silakan admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Terima kasih atas kehadirannya dan sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi ladang amal, ladang hati untuk bisa menjadi kebaikan buat ibu-ibu sekalian. Di belakang saya ini ada para santri yang sedang belajar di Madrasah Diniyah, dan saya sedang berada di tanah seluas 4.200 meter persegi, dan rencananya ini akan kita bebaskan untuk lahan produktif untuk para santri. Dia rencananya untuk mereka belajar, untuk mereka sekolah, untuk bikin masjid, untuk bikin pesantren, untuk bikin asrama, dan lain-lain. Intinya tanah ini kita akan manfaatkan untuk fasilitas pendidikan, dan itu diberikan kepada para santri beasiswa dan gratis maupun yang berbayar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki rezeki yang ingin berpartisipasi untuk generasi para muslimin, silakan bisa ikut serta di program pembebasan lahan yang kita akan jadikan lahan pesantren. Mudah-mudahan momen sedikit banyak, insya Allah ini jadi ladang amal dan amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat muslimah telah menyaksikan tayangan tadi. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, akan saya sampaikan juga. Teteh, bagaimana, sudah siap? Hadir. Alhamdulillah Teteh sudah siap ya. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang mungkin menerima suara dari Teteh, suaranya kecil, tapi alhamdulillah tadi sebagian sudah ada yang sudah ketika diulang lagi sudah mendapatkan suara yang lebih jelas. Baik, ini ada pertanyaan dari Nur Hasanah, Teh. Assalamualaikum Teh, ini Nur dari Cikalong. Iman serasa naik di saat mendengar hikmah dan ilmu seperti ini. Ujian hidup yang hanya sementara ini rasanya pasti bisa melewati. Namun dikala sedang tidak mendengar ilmu atau nasihat tentang maut, kembali hati terasa sakit dan iman berasa turun. Mohon solusinya Teh, katanya. Ya, inilah pentingnya majelis ilmu ya. Kita ini adalah orang yang sedang berusaha, berjuang terus, ingin istiqomah. Sampai ke tingkat istiqomah, butuh seperti ini. Terus aja tenor, terus aja. Sama, Teteh juga sama ya. Jadi kalau habis seperti ini, semangat, Teteh juga ikut gitu. Nanti ketemu dengan siapa gitu yang istiqomah ibadahnya, istiqomah menjaga lisannya, istiqomah menjaga matanya, itu kebawa gitu. Ketemu dengan yang menghafal Quran, padahal udah usiaan, belajar agama kemana-mana, itu semangat. Maka dari itu kita bukan orang yang, maaf ya, yang sendiri. Kita ini harus berjamaah, harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, alhamdulillah, Nur semangat nanti habis ini dan terus semangat. Ya, baik, lanjut. Ya, baik. Terima kasih Teteh. Dari Luciana, Assalamualaikum Teteh, izin bertanya. Saya sering berwasiat kepada suami karena tidak tahu umur kita sampai mana. Lalu karena anak masih kecil-kecil, saya juga suka berwasiat kepada mama saya karena khawatir saya dan suami Allah panggil. Kami sudah titipkan anak kepada Allah dan orang tua. Namun mama saya selalu melarang saya berwasiat. Beliau bilang jangan bicara jelek karena itu adalah doa. Bagaimana menanggapi respon mama saya yang seperti ini? Jazakillah khairan katsiran Teh. Persis, Teteh juga mau membahas tentang kematian ini, ada rasa takut awalnya. Waduh, jangan-jangan Teteh habis membahas kematian nanti Teteh yang meninggal. Oh, itu tipu daya tuh. Kan itu ya, pernah dulu ada ceramah Ustadz Syekh Ali Jaber tentang kematian. Tidak lama kemudian beliau memang meninggal. Terus dulu Ustadz Jeffrey cerita tentang kematian, gitu. Udah gitu wafat. Nah sekarang Teteh cerita tentang kematian. Jangan takut ya. Ya jangan takut. Artinya begini, ketika kita sudah meyakini bahwa kematian itu pasti datang dan kita benar-benar lillahi ta'ala untuk menyampaikan ke anak-anak, apalagi anak-anaknya sudah bisa diajak dewasa bicara ke orang tua, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kita juga harus paham kalau ada orang tua yang masih ya berpendapat jangan bilang-bilang tentang kematian, nanti jadi doa. Oh maaf Bu, ya itu tidak usah kita berdebat ya. Seperti tadi yang diceritain, tidak usah berdebat. Oh mungkin orang tua
ketakutan yang selama ini dari dulu turun-temurun, kata orang tua jangan cerita tentang kematian, nanti jadi doa katanya kan. Sebenarnya kita cerita kematian bukan berarti kita putus asa, tapi untuk mempersiapkan diri keluarga semua bahwa kematian itu bisa datang tiba-tiba. Bahkan lebih bagus ibu-ibu yang punya harta, dengan pasangan punya harta, itu harus jelas ternyata. Sekarang banyak kematian mendadak, nggak jelas. Ini tanah ini punya siapa, rumah ini punya siapa, ini punya ibu atau punya ayah, ini punya orang tua atau punya siapa. Bahkan yang sudah lama gitu harta, tanah ini punya siapa belum jelas karena orang tua sudah meninggal, tidak sempat dibagikan. Nah, orang yang mengingat kematian itu datang tiba-tiba itu harus jelas tertulis semua. Ibu punya tabungan, mana yang punya ibu sendiri, mana yang punya keluarga, mana yang punya pasangan, mana yang punya bersama. Ternyata itu kalau tidak jelas, nanti ketika ada salah seorang yang meninggal, itu akan terjadi pertengkaran hanya karena tidak jelas. Masya Allah ya, Islam itu sudah mengatur begitu sempurna. Jadi sampai semuanya harus tertulis. Utang piutang walaupun itu sesama anak ya, sesama anak harus jelas gitu. Ini mobil siapa, BPKB-nya punya siapa, milik siapa. Ini apa punya anak, jelas enggak punyanya itu benar-benar hak anak. Ini hak istri, ini hak anak yang keberapa. Ya, mohon maaf ya, Teteh juga ini menyampaikan berat seperti yang tadi dikatakan ibu-ibu, tapi harus disampaikan karena kematian itu sangat tidak diduga. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Selanjutnya dari pertanyaan berikutnya dari Miss Inam. Assalamualaikum Teteh, mohon izin bertanya. Ada yang bilang bahwa orang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Bagaimana menyikapi diri yang kalau mengingat kematian membuat kita tidak terlalu semangat untuk mencapai keinginan dunia atau kurang termotivasi? Apakah boleh seperti ini? Iya, ya ini ada nih ya hadisnya Teteh ini, bacain ininya Indonesianya. Indonesianya. Pernah Rasulullah ditanya tentang siapakah manusia yang paling cerdas, beliau menjawab, yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak melakukan persiapan untuk menghadapinya. Nah, berarti ada selanjutnya yang banyak mengingat mati dan persiapan untuk menghadapinya. Nah, ini merekalah manusia yang paling cerdik. Mereka telah mengumpulkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingat mati, terus tiba-tiba lemes, kemana-mana minta maaf, nangis aja di pojok, sholat nggak mau, belajar agama nggak mau, ngedidik anak nggak mau, berbuat nggak mau, itu tertipu. Itu namanya tipuan, tipu daya setan ya. Seperti yang benar kita mengingat mati, tapi kita lemah. Enggak, justru dengan mengingat mati itu semakin semangat tuh. Semangat taubat itu urusan urusan kita dengan Allah ya. Minta maaf kepada orang yang kita sakiti gitu. Maaf kepada orang yang menyakiti. Nah, di situ harus semangat belajar, semangat mencari ilmu supaya saya bisa menabung amal. Amal yang tidak dengan ilmu ya kan tertolak. Kan amal harus dengan ilmunya. Sekarang sudah ada ilmunya, tidak diamalkan juga tidak sempurna. Jadi ayo semangat Ibu. Jadi kalau ada nanti pikiran ketika mengingat mati langsung jadi sakit segala kerasa, migrain apa, ngumpet di kamar, udah itu nangis aja. Tahu Auzubillahiminasyaitonirrajim, langsung bangun, sing-singkan lengan tangan, bawa koren, bawa cangkul, nyangkul. Buat apa? Buat nanam tomat, nanam itu biar apa nanti menghasilkan uang. Uangnya buat apa? Buat sedekah. Kan bergerak. Ibu-ibu yang mau jualan pisang goreng, Buat apa? Untungnya nanti buat makan anak-anak tidak jadi beban, bisa ibadah, bisa sekolah. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya, mangga. Selanjutnya, bagaimana admin tolong scroll lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Yana. Oh, yang mengangkat tangan gitu ya. Baik, ada yang mengangkat tangan Neneng Rismawati.
Silakan di unmute suaranya. Silakan Ibu Neneng Lismawati. Kalau sudah bersedia untuk memberikan pertanyaan, silakan Ibu Neneng yang angkat tangan. Silakan di suaranya, audionya dilepaskan, dibuka untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, silakan Bu Neneng. Silakan Bu Neneng, pengalaman melihat yang sakaratul maut. Terima kasih Umi sudah Sama-sama. diberikan kesempatan untuk sharing dengan Umi. Ya, silakan. Bu Neneng di mana ini? Di Taman Sari. Oh, Bandung. Iya, Ya. Bandung Wetan. Alhamdulillah, iya. Ya. Silakan Bu Neneng. Ya, gini Umi, saya pernah melihat tetangga ya, tapi sudah tua gitu, dia punya penyakit darah tinggi. Waktu sakaratul mautnya sempat mengeluarkan busa gitu. Jadi ya Allah, saya pertama kali melihat itu jadi merinding juga gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa ya? Jadi kita tuh merasa ya ingat di situ. Alhamdulillah lebih dekat dengan Allah ya, lebih dekat kepada Allah kalau sudah melihat itu. Segitu saja Umi, terima kasih. Iya, Baik, Ibu Neneng. terima kasih. Ibu Neneng telah berbagi dengan Ya, kami. Teteh ini sama aja ya. Ya. Baik, makasih. Baik, Teteh silakan untuk merespon Ya. kisah itu. Ya, Masya Allah ya. Bagus juga kalau kita dalam keluarga, makanya kenapa ya kalau ada yang sakit parah, keluarga ada yang sedang syakaratul maut, kita sebaiknya ada di sebelahnya. Satu membantu menuntun la ilaha illallah kalau tidak musim corona. Yang kedua menjadi bahan tafakur buat kita. Betapa orang soleh aja sakit. Ini Teteh baca nih. Bagaimana Aisyah itu, ini nih, Teteh bacain ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya tidak pernah mencemburui kerasnya kematian terhadap seseorang setelah saya sendiri melihat betapa kerasnya sakaratul maut Rasulullah. Jadi Rasul aja yang dicintai Allah gitu. Itu ada rasa sakit katanya, itu sakaratul maut. Itu Aisyah yang menyaksikan gitu. Apalagi kita gitu ya. Oh iya ya, pantesan kita ini sebaiknya kalau ada keluarga yang sedang sakaratul maut itu menyaksikan supaya jadi pelajaran bahwa sakaratul maut itu sesuatu yang sakit gitu, supaya kita mempersiapkan diri dengan apa gitu. Ya insya Allah ya Bu ya. Makasih ini apa ya pengalamannya. Teteh juga pernah dulu waktu kecil ada saudara yang sedang sakaratul maut gitu. Itu seharian semalaman. Teteh masih kecil jadi antara dengar apa enggak itu dituntun sama nenek gitu, sama nenek yang la ilaha illallah tuh kesakitan gitu kayak yang susah keluar itunya apa nyawanya tuh. Ini lagi istirahat lagi dipegang lagi sama nenek. Nah Teteh nggak lihat waktu udah masih kecil, cuman telinganya itu dengar, oh ya Allah yang sakaratul maut kayak gitu sakitnya, udah memang sakit ininya ya pasiennya itu tambah pas sakaratul maut sakitnya. Itu waktu kecil ya, sekarang belum lihat lagi. Baiklah, silakan. Baik, Ibu Neneng mohon maaf audionya lagi ya Ibu Neneng. Lagi ya. Selanjutnya ini Ibu Leni ya yang raise hand juga, Ibu Leni Lakani. Silakan ingin menyampaikan pertanyaannya. Ibu Leni di unmute lagi audionya, unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni di mana Bu Leni? Alhamdulillah Teh di Ranca Ekek Teh. Ranca Ekek. Gimana surat Al-Kahfinya sudah ada yang hafal?
Alhamdulillah salit teh. Iya, yang penting mas semangat ya. Istiqomah. Mangga ada pengalaman melihat yang syakaratul maut? Ya, bingung tehnya badai memulai dari mana gitu. Cuman ingin berbagi saat meninggalnya ini ibu saya ya. Ya. Ya alhamdulillah. Kami kan memang sudah lama sudah lama tidak punya ayah gitu. Jadi mama tuh membiayai kami berlima gitu dari kami sejak kecil. Kemudian pada saat mama meninggal tuh dalam kondisi tertidur teh. Jadi kami betul-betul tidak tahu gitu. Kondisinya seperti apa. Cuman memang kalau pami sahur Sunda mas syariat mah insya Allah saya gitu, karena pada saat subuh itu dibangunkan subuh beliau sudah tidak ada, kemudian posisi jasadnya alhamdulillah tertutup dengan baik. Jadi ketika ada ikhwan, ada laki-laki lain yang masuk gitu ya, melihat ibu saya tuh dalam kondisi tertutup gitu ya, alhamdulillah. Cuma mungkin ibu rohnya buat saya ya, mudah-mudahan itu ada kebaikan buat ibu saya dalam kondisi yang baik menurut kami gitu ya. Karena sebelumnya malamnya ibu saya sholat dulu gitu ya, dan yang menyaksikan itu kakak ipar saya, karena saya beda rumah dengan ibu. Dan alhamdulillah saya hanya berpikir begini teh ya, positive thinking, mudah-mudahan kebaikan ibu saya gitu, karena memang mengurus kami yang berlima ini gitu, sehingga Allah memudahkan sakaratul mautnya, dan insya Allah saya minta berdoanya dari teteh, dari semua ukti di sini yang solihah, yang pada solehah, semoga ibu bapak saya termasuk golongan orang-orang yang solihah, yang bisa kami anak-anaknya, anak keturunannya bisa menghantarkan menjadi syafaat alam kuburnya. Amin. Sampai menghantarkan ke surganya. Paling itu aja teh dari saya. Mohon doanya ya teh. Hatur nuhun. Jazakumullahu khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang cerita ulama yang wafat jamaahnya dalam keadaan sholat berjamaah karena berkhidmat kepada ibunya ya, kalau itu bisa sebenarnya orang tua kita tulus dari dulu tuh ya ngedidik kita tuh, kita nggak nurut, sabar, terus mendoakan, memberikan contoh kebaikan, itu bisa juga menghantarkan orang tua kita sakaratul mautnya indah gitu, sakaratul mautnya indah, yang tadi ya dapat ini dari malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Insyaallah sama-sama kita semuanya nanti kita doa ya di akhir, mendoakan orang tua kita khususnya yang sudah wafat, yang masih hidup juga kita doakan semoga sisa umurnya berkah ya. Kelihatannya sudah habis waktunya. Satu lagi ya Teh ya, ini ada dari Eni Nuriawati, mohon admin dilengkapkan. Assalamualaikum Teteh, izin bertanya, mohon pencerahannya. Suami saya sedang sakit karena saya dan suami beda kota. Suami sedang tugas di luar kota dan tidak bisa dikunjungi karena kondisi sedang pandemik seperti ini. Jadi saya tidak bisa menemani suami dan merawatnya yang sedang sakit, dan kebetulan saya mempunyai 2 anak kecil Teh. Mohon maaf, apakah saya berdosa? Tidak bisa, mohon maaf, di scroll. Mohon maaf, apakah saya berdosa tidak bisa menemani dan merawat, dan mohon doanya Teh, udah ke dokter tapi belum ada perubahan. Jazakallahu khairan katsiran Teteh. Iya, ibu tidak berdosa ya, karena bukan keinginan tidak mendampingi, apalagi dalam kondisi corona seperti ini, terus jauh juga sedang bertugas suami ya dengan anak-anak, doakan, doa itu jauh lebih bermanfaat ya, dan tetap ke dokter, tetap doa, tetap insya Allah ibu tidak termasuk wanita durhaka ya, tidak, insya Allah. Baik, ibu-ibu semuanya, Masya Allah ya, ini senang ya kalau begini Mbak Inas ya, justru dengan dialog punya pengalaman, jadi kita bisa saling berbagi, saling menguatkan. Ya, kita tutup dengan ada ini enggak? Ada iklan? Enggak Teh, ini tadi iklannya 1 kali saja. Silakan Teteh untuk menyampaikan hikmah dan doa. Baik, ibu-ibu semuanya, dari kisah-kisah tadi
Masya Allah, Masya Allah. Semoga kebersamaan kita menjadi jalan semakin yakin ya bahwa hidup kita ini sementara. Hidup kita ini hanya sebentar. Jangan sia-siakan kesempatan untuk beramal supaya kita menjadi orang-orang yang selamat dalam syakaratul maut, husnul khotimah. Allah memisahkan dengan kematian untuk bertemu kembali nanti di akhirat. Kita sangat memohon kepada Allah majelis seperti ini, majelis yang Allah ridhoi. Allah turunkan ribuan malaikat mengaminkan doa-doa kita, menjadi jalan kita selamat dan menjadi jalan kita bisa mengajak keluarga, orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang yang kenal Allah, yang bisa beribadah dengan istiqomah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami untuk Rasul-Mu ya Allah, yang menjadi jalan kebenaran sampai kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Mumit, ya Allah, ya Mumit. Engkau yang mematikan kami ya Allah. Engkau yang menghidupkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekiranya Engkau wafatkan kami suatu saat. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dalam keadaan taubat kami sudah Engkau terima. Dalam keadaan amanah-amanah yang Engkau amanahkan kepada kami sudah kami tunaikan ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami kepadamu. Di saat kami cukup dengan bekal kami, agar kami bisa selamat, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari fitnah akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang sudah di alam kubur, cahayai kuburnya ya Allah. Ampuni jika kami belum sempat memuliakan mereka. Jauhkan dari fitnah kubur ya Allah, cahayai kuburnya. Temani dengan teman yang lebih baik daripada teman yang ada di dunia ini. Kami rindu berjumpa dengan kedua orang tua kami, khususnya yang sudah di alam kubur. Kumpulkan kembali kelak ya Allah. Kumpulkan kembali, pertemukan kembali kami dengan ayah dan ibu kami di surga-Mu. Bimbing agar kami menjadi anak yang solihah. Bimbing kami agar menjadi anak yang solihah, yang doa-doa kami menjadi cahaya bagi kedua orang tua kami, juga menjadi jalan kebahagiaan orang tua kami yang masih hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah yang dititipi harta, mangga kalau ada yang mau wakaf, mau sedekah ke Masjid Tasdikul Quran, ada Masjid Kalangsari, ada juga Darul Mutmainah. Silakan boleh milih. Insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan kita dimudahkan dalam syakaratul maut. Jangan menunggu kematian datang. Harta yang Allah titipkan itu menjadi amal jariah ketika kita menginfakkan sebagian harta. Terima kasih. Teh Ines, terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Teteh atas ilmunya, nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan Jumat depan kita bertemu lagi dalam kajian kuliah Muslimah online dan tema yang berbeda. Akhwat solihat dimanapun sahabat berada, terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan katsiran telah bergabung bersama kami. Bergabung lagi kami tunggu nanti ya Jumat depan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan buat kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf juga buat penanya-penanya yang pertanyaannya belum disampaikan karena waktu juga terbatas. Mudah-mudahan pertanyaan di minggu depan dapat dibahas ya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, ibu-ibu, marangga. Ya teh. Dan hukuman. Tapi nanti akan ada tinjauan-tinjauan bagaimana Nabi memberikan penghargaan dalam pendidikan anak dan bagaimana Islam juga memberikan hukuman dalam pendidikan anak. Tidak berlama-lama lagi, nanti silakan kepada para sahabat bisa bergabung, memberikan pertanyaan, memberikan rahasia-rahasia tips-tipsnya yang sangat